di informatika sendiri kami mempelajari cukup lumayan luas skopnya. Kami menerapkan kurikulum OBE yang sudah disesuaikan dengan KKNI, sesuai dengan yang ada di Indonesia. Mata kuliah kami menggunakan project based learning, tapi ada juga beberapa mata kuliah yang case study ya. Jadi kombinasi antara keduanya. Terdiri dari 2 konsentrasi untuk di prodi kami, jadi agak berbeda dengan yang di Surabaya. Kalau di kami konsentrasinya ada cyber security dan ada AI software engineer. Yang sudah memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi saja yang bisa bergabung dengan kami, walaupun adik-adik dari IPA, dari IPS juga bisa. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece people, berjumpa lagi bersama saya Karna Abadi dalam Bincang UNESA. Kali ini menarik, kita berada di kampus UNESA 5 di Magetan. Nah, spesial untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, narasumber, koordinator program studi S1 Informatika. Langsung saja kita sambut dengan hangat, please welcome Bapak Bonda Sisep Haputra Eskom Mkom. Ya, benar. Benar, ini kita akrab panggil Pak Bonda. Bonda aja. Baik, ya. Sudah ada Pak Bonda nih teman-teman. Oke. Kita jauh-jauh loh Pak dari Surabaya ingin tahu seperti apa sih sebenarnya situasi kondisi perkuliahan yang ada di kampus UNESA 5 di Magetan ini Bapak. Boleh di-spill kepada Kece people. Oke, jadi untuk perkuliahan di kampus UNESA 5 ini seperti yang kita tahu posisinya ada di Kecamatan Mauspati di antara kota Magetan dan kota Madiun, jadi suasananya masih asri, jadi mahasiswa di sini bisa belajar lebih fokus, lebih efektif, di mana tidak diganggu oleh kemacetan kalau kita bandingkan dengan yang di kota-kota besar seperti itu. Tentu saja dengan tidak mengurangi kualitas dari kampus itu sendiri ya. Mungkin itu. Setuju sekali Bapak. Tadi masuk ke sini suasananya hijau, asri, anginnya sepoi-sepoi. Iya benar. Apalagi kalau musim hujan seperti ini ya. Iya menarik sekali Bapak. Nah, tadi kan jenengan merupakan koordinator program studi informatika. Iya benar. Kira-kira ada hal menarik apa sih yang ada di informatika Bapak? Oke, informatika sendiri kalau kita ketahui bersama sekarang teknologi itu lumayan pesat perkembangannya. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini lagi heboh tentang artificial intelligence atau AI mungkin. Nah, di informatika kami juga mempelajari tentang artificial intelligence dan banyak bidang yang akan kita pelajari sebenarnya kalau di informatika ya. Mungkin kita juga ada beririsan dengan prodi-prodi yang lain seperti sistem informasi, teknik komputer dan lain sebagainya, tapi di informatika sendiri kami mempelajari cukup lumayan luas skopnya. Jadi ada basis data, ada pengembangan aplikasi, ada cyber security dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti pastinya banyak skill-skill yang bisa diasah, dikembangkan. Nah, kira-kira kalau di sana ada Kece people dari SMA, SMK sederajat yang ingin mendaftar masuk ke informatika, kira-kira nih Bapak, hal apa aja nih yang harus dipersiapkan oleh Kece people? Oke, kalau bagi adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA ataupun dari SMK juga yang memiliki basic pengetahuan teknologi informasi, mungkin adik-adik bisa mencoba untuk masuk ke prodi informatika karena tidak hanya yang sudah memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi saja yang bisa bergabung dengan kami, walaupun adik-adik dari IPA, dari IPS juga bisa karena kita akan mempelajari mulai dari basic. Jadi ketika adik-adik lulusan dari SMA pun tidak masalah sebenarnya. Untuk lulusan kami pun nanti untuk profesi juga untuk informatika ini lumayan luas skopnya. Jadi yang dibutuhkan oleh perusahaan juga kalau adik-adik perhatikan mungkin hampir semua perusahaan butuh staf IT mungkin. Nah itu jadi peluangnya cukup luas untuk saat ini. Gitu. Baik, jadi profil lulusannya ini termasuk staf IT di perusahaan-perusahaan besar. Nah tuh teman-teman, besar banget loh prospeknya ketika masuk ke S1 Informatika. Nah ngomong-ngomong soal masuk, jalur penerimaannya ini apa aja Bapak?
Kalau di prodi informatika kurang lebih sama dengan yang ada di UNESA. Jadi kalau jalur penerimanya ada SNBP, SNBT, terus ada jalur mandiri, ada jalur prestasi mandiri dan lain sebagainya. Oke, jadi ada banyak jalur yang bisa teman-teman coba. Nanti beruntungnya di mana? Cus. Karena di informatika ini sepertinya menjanjikan sekali dengan berbagai peluang yang akan ada di masa yang akan datang. Tadi udah ada jalurnya. Lalu kuotanya berapa Bapak? Dan apakah di tahun depan akan ada penambahan atau mungkin sebaliknya? Oke, jadi mahasiswa kami di tahun pertama itu sudah sebanyak 140 mahasiswa, di mana kami ditargetkan di tahun depan meningkat targetnya menjadi 160-an mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti semakin bertambah nih Kece People. Yuk, manfaatkan kesempatan yang ada. Kita udah ngobrolin terkait luarnya nih. Kita mau masuk lebih dalam. Kurikulum yang digunakan di S1 Informatika ini seperti apa Bapak? Jadi untuk kurikulum kita sendiri, kami menerapkan kurikulum OBE yang sudah disesuaikan dengan KKNI, sesuai dengan yang ada di Indonesia. Jadi terdiri dari 2 konsentrasi untuk di prodi kami, jadi agak berbeda dengan yang di Surabaya. Kalau di kami konsentrasinya ada cyber security dan ada AI software engineer. Agak berbeda dengan yang di Surabaya karena memang di informatika Magetan memang dituntut untuk ada perbedaan dan ada penciri khusus dibandingkan dengan yang prodi di Surabaya. Gitu. Ada ciri khas tersendiri. Benar. Oke, ngomong-ngomong soal kurikulum, jumlah SKS yang harus ditempuh ini berapa Bapak? Oke, untuk jumlah SKS sendiri untuk lulus itu sekitar 144 SKS, di mana terdiri dari 132 mata kuliah wajib dan sekitar 12 SKS mata kuliah pilihan. Gitu ya. Harusnya kalau tepat waktu, masa studinya berapa lama Bapak? Ya, jadi untuk normalnya itu masa studinya sekitar 4 tahun, tapi kalau misalkan adik-adik nantinya bisa lebih cepat gitu ya, bisa ditempuh dengan 3,5 tahun juga ada yang lulus. 3,5 tahun bisa, jadi tidak harus 4 tahun. Lebih cepat, lebih bagus. Iya, benar. Oke, baik. Tadi udah terkait masa studi, kemudian SKS, kemudian bagaimana terkait metode perkuliahan. Apakah case study atau mungkin problem based learning atau bahkan project? Oke, jadi mayoritas mata kuliah kami menggunakan project based learning, tapi ada juga beberapa mata kuliah yang case study ya. Jadi kombinasi antara keduanya. Jadi kombinasi antara case study dan juga project. Ya, benar. Oke, siap. Lalu Bapak, ini kan supaya kita kasih gambaran ke Kece People, sobat SMA, SMK sederajat. Untuk jadwal kuliah, apakah full dari pagi sampai sore atau bagaimana? Hari Senin sampai Jumat atau bagaimana Bapak? Oke, untuk kuliahnya normal-normal saja. Jadi dari Senin sampai Jumat, yang paling pagi itu jam 7, yang paling sore sekitar sampai selesainya itu jam 5-an sore. Tapi jangan khawatir karena itu semua tidak akan mungkin full karena itu tergantung SKS dari adik-adik sekalian yang nantinya diambil gitu ya. Berarti ini untuk semuanya dilakukan hybrid atau full offline? Jadi di sini kami mencoba untuk full offline, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada kondisi-kondisi tertentu maka akan dilakukan hybrid ya. Oke, berarti dilihat kondisi-kondisi tertentu. Benar. Nah, kira-kira Bapak ada nggak sih untuk ketentuan-ketentuan khusus, apakah dari teman-teman ini perlu untuk alat canggih, untuk perkuliahan yang menunjang proses belajar mengajar dalam S1 Informatika ini? Oke, kalau untuk alat canggih yang perlu disiapkan sebenarnya nggak perlu yang gimana-gimana, tapi namanya informatika kita belajar tentang ilmu seputar komputer, jadi paling tidak adik-adik semuanya kalau kuliah di informatika harus menyiapkan laptop lah ya, tidak perlu yang canggih-canggih, range harga 5 juta ke atas saja sudah cukup sebenarnya, jadi tidak perlu yang mahal-mahal banget gitu. Yang penting wajib punya laptop gitu, pasti itu. Baik, jadi tidak dilihat dari seberapa mahalnya nih Kece People, tapi kegunaan dari alat yang dibutuhkan. Lalu kita tadi udah ngobrolin banyak. Apakah sudah ada kerjasama Bapak dengan lembaga-lembaga atau mitra di S1 Informatika ini Bapak?
Oke, jadi karena prodi kita baru, untuk saat ini kami sudah coba untuk kerjasama ada di beberapa dinas kominfo sekitar kampus Unesa 5 Magetan. Sedangkan untuk berikutnya kami sedang melakukan inisiasi di beberapa perusahaan swasta yang mendukung atau yang berada di bidang informatika tentunya ya. Oke, jadi sudah ada jalinan kerjasama. Ya, begitu. Nih, ngobrol-ngobrol terkait kerjasama tadi sudah. Kemudian ini kan gedungnya besar ya Bapak. Iya. Nah, lokasi dari perkuliahan S1 Informatika ini di sebelah mana? Oke, kalau kita lihat di Google Map gitu ya, posisi kampus 5 ini lumayan strategis, jadi berada di tengah-tengah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, di mana lebih tepatnya ada di Jalan Barat nomor 357 sampai 360, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan gitu ya. Oke, ini kalau perkuliahan Bapak ada di gedung mana, kemudian di lantai berapa? Oke, untuk saat ini memang gedung kampus Unesa 5 itu baru satu, ada di gedung PSDKU. Biasanya kami kuliah di lantai 2 dan lantai 4, kebetulan labnya komputer itu ada di lantai 4 gitu ya. Oke, berarti ada di lantai 2 dan lantai 4. Tapi teman-teman santai aja karena teman-teman pastinya di sini bakalan menikmati suasana dari Gunung Lawu yang ada di belakang. Iya, benar. Apalagi kalau musim hujan seperti ini. Iya, apalagi setelah hujan, ya. Sejuk, hawanya dingin, mendukung sekali untuk proses perkuliahan. Ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan udah suasananya mendukung, lalu pasti nanti akan ada mahasiswa yang berprestasi. Oke. Bagaimana Prodi mendukung untuk mahasiswa yang berprestasi Bapak? Oke, jadi untuk mendukung mahasiswa yang berprestasi, kami selalu menghimbau ke mahasiswa untuk mereka boleh mengikuti lomba-lomba yang sekiranya ada di minat dan bakat mereka, dan kami sebagai tim pengajar dan dosen selalu support ke mereka kalau misalkan butuh bimbingan tentang suatu tertentu dan yang lain, itu kami siap mendukung gitu ya. Tuh kece people, jadi jangan sungkan-sungkan untuk meminta bimbingan langsung dari dosen-dosen yang ada. Oke Bapak, ini sepertinya sudah lengkap pembahasannya. Boleh dong kita kasih closing statement untuk kece people supaya yuk bergabung nih di S1 Informatika. Oke, bagi adik-adik SMA dan SMK yang tahun depan akan lulus gitu ya, yang nantinya mencari tempat kuliah, jangan ragu, mari bergabung dengan Prodi S1 Informatika PSDKU Unesa yang berada di kampus Unesa 5. Walaupun kami ada di kampus 5, untuk kualitas kami tidak kalah dengan yang kampus yang ada di kampus utama di Surabaya seperti itu. Oke baik, terima kasih Bapak. Yang paling penting adalah kualitasnya. Ya, oke, sebelum kita tutup Bapak, boleh kita jargon bareng-bareng kampus Unesa 5 dan Unesa satu langkah di depan. Oke, siap. Oke, kita pimpin ya Bapak. Kita hadap ke kamera, kita senyum yang lebar supaya asik nih. Siap ya Bapak? Oke, siap. Kampus Unesa 5 melejit. Unesa satu langkah di depan. Baik, terima kasih Bapak telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Oke, kece people, terima kasih sudah memantau sampai akhir. Nih, kira-kira untuk next episode akan ada apa sih? Tungguin terus ya, pastinya jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sampai bertemu di next episode. Bye-bye.